Oke, saya akan bahas mengenai sharing sedikit mengenai data engineering yang selama ini kita kerjakan. Tadi sudah banyak dibahas, nah jadi sedikit saya ulas sedikit mengenai data engineer ya. Jadi data antara tim manajemen big data biasanya dengan data scientist. Nah, biasanya yang dikerjakan adalah membantu tim data scientist ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rinda. Di sini platformnya biasanya ini data storage ya untuk menyimpan bagian besar dari data ya. Kemudian kita juga biasanya merapikan data, kemudian memvisualisasikan data, ya kemudian menyimpan di SQL dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini biasanya banyak tools yang bisa digunakan. Contohnya adalah yang paling umum digunakan adalah dengan Hadoop ya, Big Data. Kemudian analisisnya dengan Spark, kemudian untuk database large scale-nya itu dengan Cassandra, ya, kemudian NoSQL-nya dengan MongoDB, streaming prosesnya dengan Kafka, dan lain sebagainya. Nah, kemudian biasanya juga saat ini banyak menggunakan cloud, karena tujuannya adalah agar segala sesuatunya sudah disiapkan oleh cloud. Dimulai dari infrastructure dan security itu sudah disiapkan oleh cloud. Ini beberapa contoh diantaranya adalah Amazon Web Service, ya, kemudian Google Cloud Platform, atau kita bisa menginstal di on-premise hardware. Ya. Oke, tadi sudah dibahas oleh Ibu Rinda mengenai skill yang diperlukan di data engineering. Nah, namun sedikit saya tambahkan, ya. Nah, yang paling wajib adalah kita coba untuk coding, ya. Nah, di sini yang paling wajib adalah SQL, bisa SQL ya. Kemudian diharapkan juga kita bisa membuat streaming proses, namun tergantung dari pekerjaannya. Misalkan, misalkan adalah kita coba tim data scientist-nya itu mengerjakan pekerjaan analisis teks ya. Contohnya misalkan ketika tahun lalu itu ada debat pilpres ya, kalau saya ingat saya ada debat pilpres. Kemudian di salah satu TV swasta itu ada semacam muncul ininya apa namanya? Ya, muncul semacam grafik emosi dari penontonnya, ya, emosi dari penontonnya. Nah, kemudian bagaimana cara menganalisa emosi dari penonton dan muncul grafiknya? Itu sebenarnya kita kalau kita buat sendiri itu biasanya melewati proses streaming. Nah, streamingnya itu dengan Kafka, karena nggak mungkin kita misalkan ngambil data nih dari data source, misalnya dari Twitter, kita tunggu dulu misalkan sampai dengan 10.000 data baru kita proses. Nah, itu nggak mungkin. Makanya kita ambil misalnya per berapa, per batch-nya berapa, kemudian kita streamkan ke data scientist, di sana akan lewat model yang sudah dilatih, dan akan kita kembalikan ke dashboard, dan dimunculkan misalkan di TV, ataupun di dashboard, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu fungsi dari streaming. Kemudian biasanya untuk mengirimkan kepada data scientist, ya, atau machine learning apa namanya engineer dan lain sebagainya, itu biasanya melalui web service ya. Nah, web service di sini sebenarnya kita bisa membuatnya menggunakan bahasa pemrograman apapun itu bisa. Dengan Java bisa, dengan PHP bisa, dengan Python juga bisa. Nah, tapi perlu diperhatikan ya dari sisi security-nya. Nah, kira-kira mana yang menyediakan platform web service dengan security yang terbaik. Nah, sejauh yang kita coba ya mungkin karena ini kasusnya di BSAI, nah, kita memilihnya web service di pemrograman yang sudah memiliki semacam library untuk security, misalkan dengan authorization, dengan OAuth 2, dengan SSO, dengan JWT dan sebagainya. Ya, jadi kita bisa memilih web service di pemrograman yang sudah terkenal apa namanya library-nya ini bisa kita manfaatkan. Nah, untuk detailnya Bapak Ibu bisa melihat di sesi sebelumnya ada sesi dari Mas Raffi Darmawan ya membahas mengenai security di web service. Itu perbandingan antara JWT kemudian OAuth 2 juga ada, sudah banyak dibahas di sana, silakan di-refer ke YouTube kita sebelumnya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah untuk menguasai skill data engineering, yaitu
kita membaca dan melakukan pre-processing dataset. Karena sebelumnya sebenarnya yang diperlukan oleh tim data scientist atau AI itu adalah dataset yang sudah rapi. Nah, ini pekerjaan dari tim data engineering. Lalu kita mengadakan kompetisi. Jadi kita challenge komunitas di Bisa AI untuk buat dataset dengan kualitas yang baik, bukan hanya kuantitas. Ya. Nah, waktu itu kita dapatkan pemenangnya ada 3 ya, dan ada 5 pemenang kategori. Ya, pemenang yang pertama itu bisa menciptakan dataset audio ya dengan pre-processing yang sangat baik ya menurut kita. Nah, di sana dibuat ya beberapa ekstraksi fitur dengan data yang yang melimpah, itu fiturnya juga bagus gitu. Kemudian dilakukan fitur analisis ya dan sebagainya. Jadinya hasilnya adalah dataset yang sudah bisa diproses atau dianalisis oleh tim data scientist ya. Nah, berikutnya adalah mungkin perlu memahami mengenai cloud ya, bisa AWS, bisa Google Cloud dan lain sebagainya. Ya, sedikit tadi sudah dibahas mengenai SQL. Nah, di sini kita bisa memilih misalkan tipenya adalah MySQL atau NoSQL. Ya, ini bisa nanti kita akan buat seminarnya mengenai MySQL versus NoSQL. Ya, sebenarnya ini menyimpan data ya secara permanen. Nah, kapan kita menggunakan MySQL atau NoSQL ya sebenarnya ini tergantung dari kebutuhan bisnisnya. Misalkan kita memerlukan akses yang cepat, ya gunakan NoSQL. Misalkan kita ingin membuat skema yang terhubung dengan banyak platform, ya itu menjadi pilihan ya. Nah, kemudian kita juga perlu memikirkan kalau kita ingin mendalami data engineering untuk high relation dan low relation skemanya. Jadi misalkan kalau ini ada suatu kasus ya di di suatu kasus sekolah ya. Jadi pada saat itu ketika datasetnya itu relasinya banyak, pencarian sekolah itu menjadi lebih lama gitu. Sementara kalau relasinya singkat ya, atau sama sekali tidak ada relasi antara tabel, itu menjadi lebih cepat. Tapi kekurangannya adalah kalau relasinya itu sedikit atau bahkan tidak ada relasi antara tabel, apa yang terjadi yaitu tidak terstruktur, namun pencarian akan sangat cepat. Nah, berbanding terbalik dengan relasinya banyak nih, misalkan ada kasusnya e-commerce misalnya. Ada table user, ada table produk, ada table pembelian, ada banyak, ada 1000 table misalkan. Ketika kita mau runut, tolong tampilkan data user yang membeli produk X. Nah, maka dia akan runut ke beberapa table. Misalkan runut ke 50 table. Pencarian akan semakin lambat. Ya. Nah, itu, tapi jadi pilihan ya. Maksudnya terstruktur tapi lambat versus tidak terstruktur tapi cepat. Nah, ini pilihan. Kemudian untuk security-nya bisa refer ke sesinya Mas Raffi ya, sudah dibahas dengan jelas untuk security di SQL. Nah, kemudian ini yang menurut saya cukup penting juga, yaitu menggunakan platform namanya Kafka. Nah, ini kita akan buat tutorialnya besok, silakan join jika berminat. Akan disampaikan oleh tim data engineer Bisa AI, yaitu Bagas. Ya. Nah, jadi Kafka ini salah satu tools yang cukup populer untuk streaming data. Nah, misalkan contoh kasusnya adalah kita punya data lewat Google Cloud Platform ya atau dari AWS. Nah, datanya itu nanti akan kita streamingkan ya dengan tools namanya Kafka. Jadi kita misalkan streamingkan ke tim data scientist. Ini data yang sudah ready, silakan dianalisis. Nah, nanti di sini akan ada algoritma atau ada tim lagi untuk memproses datanya. Jadi kenapa kita perlu Kafka? Karena tujuannya adalah agar kita tidak perlu menunggu di sini. Bisa jadi seperti ini, tolong kumpulkan 10.000 data. Oke, 10.000 data. Kalau nggak ada Kafka, apa yang terjadi? Kita tunggu dulu 10.000 data, baru kita proses. Nah, seharusnya yang lebih enak adalah dapat data, streamingkan, proses, ya, data berikutnya, proses, dan sebagainya. Sama seperti recognize CCTV, ya misalkan di suatu mall. Nah, mall itu nanti akan muncul seperti akan dikirimkan data CCTV ya. CCTV di sini akan dikirimkan kemudian diproses oleh Kafka. Nah, per frame-nya akan dikirimkan ke model untuk analisis video. Di recognize bounding box object yang ada di video tersebut, tampilkan dashboard, kemudian ambil lagi
Nah, itu tidak akan memakan memori yang banyak. Nah, sehingga kita membutuhkan streaming. Salah satu toolsnya adalah Kafka. Ya, sebenarnya ini skemanya cukup mudah ya dipahami seperti ini. Dari Kafka ini bisa teks, bisa video, bisa gambar, bisa data USG, bisa data analisis, data apapun itu masuk ke Kafka. Kemudian kita bisa tanamkan model machine learning atau deep learning. Ini contohnya adalah Spark. Ya, Spark ini salah satu tools yang mudah digunakan untuk machine learning ya. Nah, kemudian hasil analisisnya bisa kita simpan ke dalam suatu database ya. Kemudian dengan teknologi Cassandra ya untuk database-nya large scale database. Kemudian kita bisa outputkan dalam bentuk visualisasi yang real time. Nah, di sini konsepnya. Jadi dari Kafka ini dia akan mendorong streaming data. Nah, kemudian ini untuk web service mungkin saya sisakan untuk besok ya. Jadi kita akan adakan sesi data engineering, tutorial Kafka dan juga web service dengan Python. Ya, jadi ini sangat menarik menurut saya. Silakan di spare waktu untuk besok. Oke, jadi saya skip untuk sesi yang web service. Oke, mungkin saya ulangi lagi. Jadi untuk menjadi data engineer, skill yang menurut saya ini diperlukan adalah yang pertama yaitu mempelajari codingan suatu topik ya, yaitu SQL, kemudian streaming, web service, kemudian database ya, dan terakhir adalah cloud. Ya, jadi 5 skill ini yang menurut saya perlu. Ya, berikutnya selain skill yang diperlukan, kita juga perlu kolaborasi ya. Kolaborasi dengan pihak lain, tadi sudah disampaikan Bu Rinda, kolaborasi dengan data scientist, data analis, ya, AI engineer, dan lain sebagainya. Nah, kolaborasi ini kalau tanpa tools mungkin akan lebih repot ya. Nah, saya coba bahas sedikit. Ini salah satu rekomendasi untuk kolaborasi coding ya, ini dengan GitLab. Sebenarnya bisa ya, Git yang lain itu bisa ya, dengan GitHub ya, bisa dengan Bitbucket, bisa dengan GitLab ya. Tapi ini saya lebih prefer dengan GitLab ya. Sejak saya kuliah ini sudah menggunakan GitLab karena GitLab ini gratis. Ya, GitLab gratis dan juga kita bisa menggunakan beberapa orang tim pun bisa masuk ke sini. Jadi fungsinya apa GitLab? Ya sebenarnya gini, secara umum misalkan ada 2 orang yang ngoding di satu project yang sama. Orang yang pertama itu ngoding hari ini, misalnya hari ini pagi dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Sementara orang yang kedua itu lebih prefer untuk bekerja malam hari, ya. Misalnya dari jam 4 sampai dengan jam 12 malam. Nah, gimana cara kolaborasi antara mereka kalau misalkan tidak bertemu di kantor ya, misalnya kasusnya sekarang work from home. Nah, gunakan collaboration tools seperti GitLab, GitHub, atau Bitbucket ya. Di mana nanti orang yang pertama setelah pekerjaan selesai dia akan push ke repositorinya project tersebut dengan branch-nya punya dia. Ya, kemudian orang yang kedua bisa jadi tekniknya seperti ini. Dia akan pull branch-nya dari orang yang pertama dalam project yang pertama, kemudian dia akan modifikasi di malam hari, kemudian setelah jamnya selesai dia akan push kembali ke dalam GitLab ya. Nanti orang yang pertama tadi di hari berikutnya akan mendapatkan update yang sudah terkini. Jadi nggak perlu ketemu, nggak perlu kirim kode apapun, lewat GitLab saja. Ada push, ada pull, ada merge. Ya. Nah, di sini sebenarnya banyak fungsinya GitLab ya. Nanti juga Bapak Ibu kalau ya mungkin teman-teman di sini ada yang sudah menggunakannya. Selain untuk collaboration tool, GitLab juga dapat menggunakan untuk auto deployment. Contohnya adalah saya ngoding misalkan di server development. Nah, dengan GitLab saya bisa langsung auto deploy ke server production ketika sudah pass di SQA. Sudah sudah lolos dari software quality assurance. Sudah tidak ada lagi error, secara otomatis bisa langsung di-push ke dalam production melalui GitLab. Bisa nggak? Bisa, tapi tambahkan beberapa source code lagi, karena default-nya tidak ada ya. Nah, ini bisa dengan auto deployment. Nah, selain dengan GitLab sebenarnya ada ya, saya lebih senang pakai Travis ya, dan namanya tools Travis itu bisa
semacam ya auto deployment tadi ya. Jadi kita tidak perlu repot ngopi dari development ke production kita copy karena di sana riskan banget gitu. Ada yang tertinggal atau ada library-nya yang kurang ya atau ada tidak clean kodenya dan lain sebagainya. Direkomendasikan untuk auto deployment. Ya, kemudian kita juga bisa pergunakan beberapa fitur ya. Ini ada banyak ya, silakan Bapak Ibu adik-adik bisa cek di situsnya GitLab. Ya, jadi ini berikutnya untuk menjadi data engineer, saya rasa kita perlu kolaborasi. Salah satu toolsnya adalah dengan menggunakan GitLab. Misalkan ada pertanyaan, Pak saya belum bekerja, saya masih mahasiswa. Ajak temannya untuk kolaborasi dengan GitLab. Ya, satu ngoding pagi hari, satu lagi ngoding malam hari. Tim saya juga seperti itu. Ada yang pagi hari ngoding, malamnya istirahat. Ada yang tipenya ngodingnya malam. Ya udah dibiarkan saja karena memang sebenarnya untuk apa namanya BSAI sebenarnya itu benefit ya jadinya. Model yang kita gunakan adalah extreme programming jatuhnya karena dari pagi tidak ada apa namanya tidak ada waktu yang kosong. Pagi hari dia mengerjakan orang yang pertama mengerjakan project yang sama dengan orang yang kedua, tapi orang yang kedua malam hari. Jadi benar-benar efektif ya pengerjaan dan hasilnya lebih cepat. Oke, kalau ada pertanyaan silakan boleh lewat lewat chat ya. Nanti saya coba jawab. Nah, ini sebagai contoh ya tim kita saat ini. Jadi kita lebih condong agile ya. Agile itu tangkas ya. Jadi misalkan kalau apa namanya planningnya misalnya saya dengan Pak Wira ya, Pak Wira salah satu narasumber yang kemarin sudah ngisi ya. Silakan dilihat mengenai cyber security itu ada di YouTube kita. Nah jadi berdua-berdua gitu. Jadi jangan misalkan sendiri itu kurang bagus biasanya dalam apa menguasai data engineer. Nah, sebaiknya berdua ya. Ini contohnya tim kita ada Bagas sama Alfi ini berdua gitu. Rusnandi sama Rusnanda berdua juga. Hari sama Adi ini berdua. Jadi ada partnernya ya. Ini tidak hanya berlaku untuk tim data engineering tapi data scientist ataupun apa namanya tim event kita sekalipun ya, tim panitia kita untuk menyelenggarakan roundtable itu juga berdua-berdua. Jadi pair programming namanya. Jadi kita tidak bekerja sendiri, ya, tapi kita bekerja secara tim dan partnernya berdua. Boleh nggak bertiga? Ya sebenarnya boleh bertiga, tapi direkomendasikan di bukunya Summerfield itu apa namanya extreme programming itu berdua gitu. Ketika salah satu buntu tidak ada ide, tim satu lagi menggantikan idenya. Ketika salah satu tim sakit, ada yang menggantikan. Jadi tidak ada jeda yang kosong seperti itu. Repot nggak? Ya kalau kita sudah mendapatkan framework-nya, ya framework itu kerangka kerja kita sudah dapat ya, itu tidak akan repot, malah tim ya ada mungkin ya yang masih baru di BSAI. Kadang-kadang suka apa namanya bertanya ini kayaknya nggak ada jam istirahatnya, loh kata siapa nggak ada istirahatnya? Padahal kita kebanyakan istirahat gitu. Tapi karena kita framework-nya sudah ketemu misalkan, jadi bisa efektif apa yang dikerjakan seperti itu. Nah ini contohnya berikutnya adalah tim manajemen. Ya tim manajemen ini kita bisa menggunakan tools namanya Trello. Ya Trello ini Bapak Ibu bisa download ya, download bisa di handphone ataupun melalui web. Nah ini Trello ini gratis digunakan. Kita bisa misalnya project manajernya bisa assign timnya, ini kamu ngerjakan ini ya project ini. Kemudian ini belum selesai, oke, tinggal geser aja. Ini kapan deadline-nya, assignment-nya bagaimana, dan lain-lain. Ini sangat mudah digunakan dan enak untuk kolaborasi. Dan kita bisa invite banyak orang di sini. Ya, jadi itu untuk kolaborasi ya. Jadi selain penting memiliki data engineering, skill dari data engineering, kita juga perlu untuk berkolaborasi. Ya. Nah, berikutnya, ya